Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan kali ini di YouTube channel saya adalah saya akan membahas tentang tutorial Open Journal System, yaitu OJS 3, bagaimana cara membuat menu di sidebar seperti ini. Nah, teman-teman, untuk pengelola jurnal mungkin bisa mendesainnya seperti ini, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan disimak videonya. Baik, teman-teman pengolah jurnal, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, saya memiliki satu jurnal baru lagi, yaitu kami membuat jurnal pengabdian kepada masyarakat, tapis berseri. Nah, saya mau mengedit jurnal ini, teman-teman, sekaligus juga memberikan tutorial bagaimana sih cara membuat menu utama seperti ini ya. Menu utama seperti ini ada tim editorial board, reviewer, dan seterusnya di sidebar OJS gitu ya. Nah, sambil saya membuat, teman-teman mungkin yang baru mengelola jurnal itu dapat mengedit-edit jurnalnya sehingga tampilannya akan lebih menarik dan lebih baik lagi. Nah, teman-teman, yang saya butuhkan atau kita butuhkan adalah username, admin, super admin sebaiknya ya, kemudian password gitu ya. Ini baru banget saya install, jadi belum ada menu apa-apa. Nah, saya ingin membuat menu sidebarnya. Oke ya, kita login. Oke, yang pertama yang harus kita aktifkan, sekali lagi teman-teman, ini OJS yang saya gunakan adalah OJS 3. OJS 3 versinya versi terbaru, kalau nggak salah 1.18. Nah, nanti teman-teman tinggal download aja di PKP tempat mendownload OJS-nya. Nah, bagaimana untuk membuat menu ini? Yang harus kita install terlebih dahulu adalah plugin dari custom block-nya. Jadi kita mau buat custom block-nya. Nah, biasanya kalau di OJS 3 ini belum ada langsung. Jadi kita harus install. Nah, installnya ada di menu website, Kita klik menu website, kemudian kita pilih plugin. Nah, di plugin ini kita pilihnya plugin galeri. Ada dua tab di sini, ada install plugin yang sudah diinstal dan juga plugin galeri. Nah, saya sudah menginstal, sebenarnya ada custom block manager ya. Jadi kalau teman-teman belum menginstalnya, pilih aja di sini, nanti ada pilihannya custom block manager, custom header. Yang teman-teman butuhkan silahkan install saja pluginnya. Contoh, saya mau menginstal, ini contoh saja ya, karena saya sudah menginstal custom block, quick submit misalnya. Nah, dia akan tampilannya seperti ini, akan load sebentar, kemudian akan ada tombol install di sini. Kita install aja, kita oke. Ini adalah menu quick submit. Oke. Sukses menginstalnya, kita cari quick submit. Apakah sudah terinstall di sini? Kita pilih quick submit. Nah, untuk teman-teman pengolah jurnal OJS 2 dan 3 itu menunya sedikit berbeda ya. Nah, ini quick submit sudah terinstall dan kita checklist ya. Kalau belum di checklist, kita checklist. Menunya sangat berbeda teman-teman antara OJS 2 dan OJS 3. Saya biasa mengolah OJS 2, ini harus meraba-raba lagi menunya ada di mana. Nah, lanjut, kita mau buat menu ini teman-teman, kita pilih saja custom block manajernya. Nah, pastikan ini sudah di checklist ya, biar ada menu 3 ini. Kemudian klik manage custom block. Oke, di sini kita pilih add block. Block name-nya kita mau kasih nama apa? Misalnya saya mau buat menu sidebar. Nah, menunya ini nanti kita akan masukkan ke dalam kotak ini. Dan teman-teman sedikit penjelasan saya bahwa kita harus sedikit mengerti bahasa pemrograman atau HTML ya. Sebenarnya bahasa HTML yang digunakan oleh pendeveloper web untuk membuat website lah, salah satunya gitu ya. Nah, ini dibuat dulu seperti ini, kita save terlebih dahulu saja. Yang lainnya dikosongkan. Nanti di menu sidebar itu kita akan masukkan desain dari menu bar tersebut. Nah, teman-teman, saya memahami kita tidak semuanya basisnya tukang coding gitu ya. Jadi nanti sampel coding ini bakalan saya letakkan di deskripsi video. Nanti teman-teman tinggal
apa ya, tinggal buat saja versi teman-temannya gitu ya. Jadi versi teman-teman saya harap tidak terlalu sulit. Nah, di sini saya menggunakan HTML editor, teman-teman. Teman-teman bisa search saja di Google htmlonline.com, pilih editor. Di sini kita untuk mendesain file HTML-nya. Nah, coding ini yang nanti teman-teman saya akan kasih ke teman-teman semua untuk merancang menu set the bar-nya. Nah, di sini sebenarnya kalau kita hapus ya, sebenarnya lebih enak kita buat langsung di sini, kita pilih insert, kemudian kita pilih table gitu ya. Nah, ini masih kosong banget dan kita harus ngedit-ngeditnya, teman-teman. Jadi terlalu lama dan terlalu membingungkan saya rasa. Makanya saya sudah memiliki codingnya, ada 2 baris, 1 kolom table gitu ya, yang akan kita buat. Nah, di sini ada menu table style ya, kita sesuaikan width-nya, luasnya ya seperti ini aja, sama cell spacing-nya, cell padding-nya di-nolkan saja, kemudian perataan teksnya 0, left. Kemudian t-body-nya, kemudian tabelnya ya, tabelnya nanti di dalam tabel itu nanti ada isian. Nah, kita tinggal sesuaikan saja di sini, teman-teman. Kalau misalnya sudah cocok seperti ini height panjangnya ini ya, panjangnya ini. Jadi kalau jadi dia panjangnya ini antara garis ini ke garis ini. Nah, kemudian ada bordernya, kemudian ada bordernya mau warna apa gitu ya. Kemudian perata teksnya sama background colornya. Nah, background color itu kita bisa sesuaikan dengan template-nya. Nanti kita bisa ganti nih. Teman-teman bisa cari kode-kode background warna ini di Google, misalnya HTML color codes gitu ya. Kita cari warnanya disesuaikan dengan si OJS kita. Kemudian juga ada color untuk di sini ada spannya ya, ada untuk tulisannya, ini ada warna putih, nanti tinggal disesuaikan. Kemudian kita masukkan ke yang kedua, di sini ada TR. TR ini adalah bagian yang keduanya. Nanti teman-teman tinggal copy paste aja dari TR buka ini ke TR tutup gitu ya, copy, kita paste di bawah TR tutupnya, dia akan jadi satu lagi, teman-teman. Nah, ini makin banyak menunya, makin banyak codingnya. Nah, yang harus teman-teman ganti tentunya nanti nama tim editorial dan seterusnya. Nah, sementara kita buat 2 dulu, yang lain nanti kita tinggal copy paste saja ya, teman-teman. Jadi tinggal copy paste, kita tinggal ngedit-ngedit aja sedikit. Nah, saya akan buat karena temanya dari website saya ini adalah warna apa ya, ungu ya. Jadi saya lihat di sini, saya lihat di website ya. Nah, ini warnanya ada kodenya nih ya. Ini kode dari website OJS kami. Nah, ini ya warnanya, ini saya rasa untuk bagian dalamnya. Saya mau letakkan di bagian dalam ini. Dan bagian atas itu saya bisa menggunakan warna yang lebih cerah lagi. Nah, ini saya tinggal geser aja di sini. Mungkin bisa geser di sini. Nah, nanti saya tinggal copy saja warnanya. Gitu ya. Nah, ini saya copy. Nah, teman-teman juga bisa cari di menu HTML ini ya, warna apa saja yang sesuai. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, warna utama dari yang menu utama ini saya letakkan di background colors. Nah, kita copy aja, kita paste. Kita paste nih ya. Nah, dia akan berubah menunya jadi seperti ini. Gitu ya. Ini tinggal disesuaikan saja. Kemudian yang bawahnya, di bawahnya yang color ini, di background color ini nanti kita ubah sesuai dengan warna jurnalnya. Nah, tadi saya belum ini, kita coba lagi. Nah, warnanya ini ya. Jadi warna-warnanya silahkan teman-teman lihat kode HTML-nya aja, nanti tinggal di copy aja di sini. Jangan lupa pakai tanda pagar. Oke, ini saya masukin di sini untuk baris keduanya. Nah, seperti ini. Jadi menu utamanya seperti ini, warna biru. Kemudian di sininya ada warna ungu ya. Saya nggak tahu matching apa nggak, kayaknya matching lah ya.
Nanti kita tinggal sesuaikan aja jenis hurufnya gitu ya. Nah, kalau misal warna hurufnya. Nah, kalau sudah buat ini teman-teman, di sini juga teman-teman bisa lihat ada beberapa settingan. Misalnya di sini menu utama. Nah, di sini untuk menu ada yang ada di sini. Jadi teman-teman juga bisa buat misalnya main menu gitu ya. Nah, itu berubah otomatis di situ. Nah, saya pakai menu utama saja. Kemudian high yang kedua, ini untuk baris yang kedua seperti ini teman-teman. Vertical line dan seterusnya ini diabaikan saja. Yang penting diganti adalah menu background colorsnya. Sama kalau diklik di sini dia akan diarahkan kemana. Nah, kita nanti harus ada link ke tim editorialnya. Nah, sementara saya belum buat gitu ya teman-teman. Jadi kita buat dulu aja seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan buat lebih banyak teman-teman semua. Ada reviewer, ada proses, ruang lingkup, dan seterusnya. Nah, saya tinggal kopas saja, seperti yang saya jelaskan tadi. Kita copy dari TR ini ke TR yang di sini. Ini kan ada TR, kemudian ada slash TR. Nah, kita copy, kita buat menu yang kedua. Kita paste. Nah, ini kan masih namanya tim editorial. Nah, kita masuk misalnya, ini kita ganti aja langsung reviewer. Nah, gitu ya. Nanti sekali lagi yang harus diganti ini linknya saja, link yang di sini yang kita harus ganti saja untuk mengarahkan nanti ke arah mana. Misalnya ini saya masih asal aja dulu ya, misalnya ke Google gitu misalnya. Nanti kita coba di OJS-nya. Ini saya letakkan Google. Nah, ini masuk ke Google. Kemudian ini masuk ke website saya, misalnya jejak dosen. Nah, misalnya seperti ini. Ini contoh saja ya teman-teman, jadi nanti tinggal disesuaikan saja. Oke, nah kalau sudah, yang ini, coding ini kita copy paste teman-teman semua. Kita copy, kita masuk ke jurnal kita tadi. Ya. Kemudian kita masukkan coding tersebut ke plugin ya. Jadi pilih website, pilih set plugin, pilih install plugin, kemudian pilih custom block manager tadi. Nah, kita manage custom blocknya. Ini kan kita sudah buat ya tadi menu set barnya, kita pilih edit. Nah, di sini sudah ada block name-nya, kita pilih yang source code. Di sini ada source code. Nah, kita klik, akan tampil halaman baru, kita paste saja teman-teman. Nah, kita paste di sini, kita klik OK. Nah, akan tampil seperti ini teman-teman semua. Nah, kalau sudah, nanti kita tinggal save saja. Oke, kita lihat lagi kalau penasaran, kita edit apakah codingnya ada. Ada. Kemudian kita close. Gitu ya. Nah, kalau kita refresh, apakah sudah langsung ada? Belum, teman-teman. Karena harus kita aktifkan dulu menu yang ada di set barnya. Caranya gimana? Silahkan diklik menu. Saya coba klik dulu. Nah, ini dia. Masih di website, pilih Appearance, kemudian pilih Setup. Nah, Setup ini, di sini kita cari judul dari custom block kita. Jadi, kita checklist. Menu set barnya kita arahin ke atas juga boleh dengan geser ke atas. Jadi nanti menu-menu yang kita checklist ini akan aktif di set barnya. Misalnya semuanya saya aktifin gitu ya. Kita klik save. Kemudian nanti saya refresh. Nah, dia akan tampil seperti ini teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini udah ada menunya seperti ini. Nah, nanti kalau saya klik tim editorial, dia akan ke Google, reviewer, dia akan ke blog saya. Oke, mungkin itu saja teman-teman semua bagaimana cara membuat menu utama. Sekali lagi saya tidak mengajarkan codingnya ya, tapi teman-teman bisa download saja di deskripsi video saya yang ini untuk membuatnya biar gampang, tinggal ganti-ganti warna saja dan bagaimana cara memasukkannya di OJS 3. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jadi kalau misalnya ada yang mau instan, mau didesainin sama saya, boleh silahkan hubungi saja saya di nomor WA saya. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih buat sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.